Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما مرحبا بكم alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita kitab Al-Jurumiyah. Kita teruskan di yang kemarin kita berhenti. Kemarin kita sudah sampai ke Al-I'rab, Babul I'rab. Babul I'rab ini di halaman 3. Kemarin sampai sini. Babul I'rab, kita ulangi sebentar. Kemudian bukunya sambil dibuka, silahkan di halaman terjemahannya ya. Terjemahannya itu di halaman 23. Di halaman 22 mulai. Baik. Babul i'rab, kita ulang sebentar begini. Bab tentang i'rab. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. I'rab adalah perubahan akhir kata atau perubahan akhir-akhir kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk terhadap kata tersebut, baik itu secara lafaz ataupun hanya takdir saja. Itu i'rab. Kemudian i'rab kemarin kita i'rab wa aqsamuhu arba'atun. Bagiannya atau macam-macamnya itu ada 4. Jadi i'rab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rafa'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. 1 rafa, 2 nasab, 3 khafd, 4 jazm. 1 rafa, 2 nasab, 3 khafdun atau jar sama ya, dan 4 jazm. Falil asma'i, dan untuk isim asma, untuk isim asma min dalika, dari 4 ini, dari rafa, nasab, khafd dan jazm, ialah ar-rafa'u wan nasbu wal khafdu. Untuk isim itu rafa, nasab dan khafd. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm untuk isim. Untuk isim tidak ada jazm. Kelihatan enggak tulisan kecil? Untuk isim tidak ada jazm. Jadi kita lihat di sini ar-raf'u untuk isim, nasbu isim, khafdu isim. Jadi isim itu dia rafa, nasab dan khafd atau jar. Tidak ada jazm untuk isim. Jadi kalau nanti isim berarti jangan dikatakan ismun majzumun, salah. Walil af'ali, dan untuk af'al kata kerja min dalika, dari yang 4 itu ar-rafa'u wan nasbu wal jazmu, yaitu rafa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafd untuk af'al. Jadi af'al itu rafa, nasab dan jazm. Kalau kita ringkas, untuk isim itu adanya rafa, nasab dan khafd atau jar. Untuk fiil rafa, nasab dan jazm. Perbedaannya apa? Perbedaannya isim tidak ada jazm dan fiil tidak ada khafd.
Baik, al-an kita teruskan. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang tanda-tanda i'rab. Ya, tentang tanda-tanda i'rab. Ini terjemahannya ada di halaman 23 ya. Silakan sambil dibuka biar kita lihat sambil dipahami ya. Kasih catatan ya, kasih ringkasan. Sambil Anda ringkas juga di sini. Kita lihat. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang tanda-tanda i'rab. Tadi i'rab itu ada rafa. Nah, itu apa yang catatannya dikecilin aja biar yang ininya agak besar gitu Ustaz, gimana kalau gitu? baik. Kamu sambil nulis jadi setengah-setengah gitu. Kalau Kelihatan soalnya kalau huruf-hurufnya nggak kelihatan. nah, atau Anda nulis di sini saja. Tidak masalah. Kemarin ada yang minta nulis di kertas yang baru bersih. Atau Anda tulis di sini saja ya, nggak masalah ya. Di kertas baru aja Ustaz, over. Kalau mau digedein bisa sedikit di zoom gitu. Nah, bisa di zoom boleh. Kalau kelihatan tidak. Segini ya, gede nggak? Kelihatan nggak segini? Jadi begini ya, kalau bisa, kalau mau dua kertas jadi begini. Baik. Atau boleh sambil dilihat ini ya, di bukunya. Di bukunya sambil dilihat ada halaman berapa? Halaman 4. Halaman 4 ada di bukunya situ. Buka aja halaman 4. Sama ya. Baik. Lirwafa'i, yang pertama kita masuk ke rafa. Lirwafa'i arba'u alama. Nah, tulis yang pertama di sini ya, yang satu kita ambil. Arwafa'u. Arwafa'u ini ada 4. Yang pertama ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Kita tulis sini. Untuk rafa ada 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah. Langsung tulis dhammah begini biar lebih singkat. Yang kedua wal waw. Yang kedua adalah waw. Huruf waw. Anda tulis begini. Wal alifu, dan yang ketiga alif. Wan nunu, dan yang keempat adalah nun. Fa amma dhammatu, adapun dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi. Nah, dhammah ini tanda rafa untuk fi arba'ati mawadi'. Adapun dhammah ini adalah tanda rafa di 4 tempat. Fi arba'ati mawadi'. Di 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad. Yang pertama di isi mufrad. 1. Wa jam'it taksir. 2. Jama' taksir. Wa jama'il muannatsis salim, dan jama' muannas salim. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Berarti dhammah ini ada di 4 tempat. Yang pertama kita tulis sini. Ini kalau kita lihat ini nggak jauh dengan kajian hari Senin kemarin ya. Kalau ada tuh dilihat sama. Coba. Yang pertama dhammah ini di 4 tempat. Yang pertama di al-isim mufrad. Kita tulis di sini ismul mufrad. Wa jama'at taksir, dan yang kedua di jama' taksir.
Wa jam'il muannatsis salim, dan yang ketiga jama' muannas salim. Jama' al muannas as-salim. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bihi atau bi akhirih syai'un. Yang keempat adalah di fi'il mudhari'. Di al-fi'lul al-mudhari' lam yattasil bihi. Kita tulis sini keterangannya, lam yattasil bi akhirih syai'. Baik. Jadi untuk rofa, salah satu tandanya rofa yaitu doma. Doma ini dimiliki oleh yang pertama isim mufrad, yang kedua jama' taksir, yang ketiga jama' muannas salim, dan yang keempat di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan apapun. Lam yattasil bihi bi akhirih syai', artinya belum nyambung dengan apapun. Maksudnya belum nyambung dengan alif itsnain, wawu jamaah, dan ya mukhatab. Baik, sekarang yang kedua. Wa ammal wawu, adapun huruf wawu, fatakunu alamatan li raf'i, dia tanda rafa' fi mawdi'aini, di dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkari as-salim, yang kedua wa fil asma'il khamsah. Di wawu ini tanda rafa untuk isim jama' mudzakkar salim, yang kedua untuk al-asma' al-khamsah. Kita tulis wawu, Anda turunkan ke bawah ya, jangan terlalu mepet. Kedua wawu. Wawu ini tanda rafa untuk yang pertama jama' al-mudzakkar as-salim, yang kedua untuk al-asma' al-khamsah. Coba. Taib, al-asma al-khamsah wahiyya, dan dia al-asma al-khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, dhu, afuka, wa dhu marin. Jadi al-asma al-khamsah itu ini. Yang pertama adalah abuka, kata abun. Yang kedua akhuka, kata akhun. Yang ketiga hamuka, hamun. Kemudian yang keempat fuka, dari kata famun dibuang huruf mimnya. Kemudian yang kelima zumarin, zumarin. Ini dia al-asma al-khamsah. Wa ammal alifu, seterusnya ya. Wa ammal alifu, adapun alif, huruf alif. Adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda rafa' fi tatsniyatil asma khasatan. Alif yaitu tanda rafa' untuk isim musanna. Jadi alif ya. Sini. Yang ketiga alif. Alif ini dia untuk al-ismul musanna. Isim musanna. Wa amman nunu, adapun huruf nun, fatakunu alamatan lirraf'i. Nah, ini alamat atau tanda rafa untuk fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in
au dhamirul muannatsi al-mukhatabah. Adapun huruf nun yang keempat, garis nun. Huruf nun ini tanda rafa' fil fi'lil mudhari'. Fil fi'lil mudhari', kita tulis al fi'lil al mudhari'. Fi'il mudhari' apa ini? Fi'il mudhari' jika nyambung dengan alif isnan, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Jadi fi'il mudhari' jika nyambung ittasala bihi, terus ini ya, ittasala bihi aliful isnain, kemudian wawul jamaah, wa ya al mukhatabah, wa yaul mukhatabati, atau secara singkatnya adalah al af'al al khamsah. Ini dia. Nah, baik. Berarti anak ulangi lagi. Untuk rofa ini ada 4 tanda. Untuk rofa ada 4 tanda. Bisa tandanya dhammah, waw, alif ataupun nun. Dhammah itu untuk tanda rofa, untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang belum nyambung dengan alif isnan, waw jamaah, atau fi'il mudhari yang masih asli ujungnya. Itu aja, lebih mudahnya. Maksudnya masih kata kerja ujungnya. Yang kedua huruf waw. Waw ini tanda rofa untuk jamak mudzakkar salim 1, yang kedua untuk al-asmaul khamsah. Ini tanda rofanya adalah huruf waw. Yang ketiga tanda rofanya adalah alif. Alif itu tanda rofa untuk al-ismul musanna, untuk isim ganda 2, double. Dan nun ini dia tanda rofa untuk fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnan, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Atau kita bisa sebut nun ini tanda rofa untuk al-af'al al-khamsah. Baik, ini untuk rofa. Ada pertanyaan dulu, silakan di rofa ini sebelum kita masuk ke nasab. Ustaz, Nah, saya mau ini yang irob itu Ustaz, yang wa'ab sambung. Saya aja belum paham tuh Ustaz. nah, Mengenai itu marfu. Kalimat marfu itu bagaimana Ustaz? Misalkan tanda, misalkan ada contohnya, boleh diberikan contohnya enggak Ustaz? nah. Marfu itu yang pertama ya, marfu atau rofa dia. Rofa itu sendiri artinya adalah dia kata tersebut dikatakan rofa atau marfu jika tidak didahului dengan huruf nasab dan huruf jar untuk isim ya, huruf nasab dan huruf jar, atau kalau untuk fiil huruf nasab dan huruf jazm, atau dalam keadaan rofa. Itu marfu namanya. Maksudnya kalimatnya, contoh katanya yang termasuk ini kata marfu itu Ini banyak. Mau yang mana contohnya? Maksudnya Ustaz maksudnya contoh kalimat yang termasuk marfu itu di mana? Naam. Ibu mau contoh yang mana? Apakah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, atau yang lainnya? Silahkan dipilih. Atau anak contohkan semuanya. Kalau contohkan semuanya, kita... satu aja Ustaz. Satu aja misalkan. Kita lihat di isim mufrad. Misalkan hadara al-muslimu. Hadara al-muslim. Al-muslim, kita belum bahas ke sini ya. Ini disebutnya dengan fa'il. Fa'il artinya subjek. Dan subjek selalu marfu. Nih, rofa marfu. Dan kata muslim ini dia tunggal, satu. Maka tandanya dhammah sesuai dengan ini, lihat. Tanda rofa untuk isim mufrad tunggal dhammah.
hadaral muslimu jadinya, tidak boleh muslimah atau muslim. Paham? Iya. Nah, maksud saya gitu Ustaz. Nah itu maksud saya soalnya kan saya awal Ustaz. Nah, Awam gitu, kurang paham. kita belum bahas ke situ ya. Iya. Tapi Anda membahas Kalau sesuai dengan ini, sesuai dengan tahu, buku kita. Kalau kemarin yang ikut kajian nggak Ibu? Ikut kajian umum nggak kemarin, Senin? Saya bahasa Arab Ustaz. Kalau Senin saya nggak bisa waktunya Ustaz. Ada kegiatan. Kalau Jumat Sabtu saya bisa. Nah, jadi ini tuh kalau kita lihat ini sama persis dengan kajian hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin Anda berikan satu-satu contohnya. Saya nggak hadir Ustaz. Nah, langsung ini contohnya. Dan contohnya itu salah satunya al-ismu mufrad hadaral muslim. Intinya yang kita pelajari sesuai dengan buku ini. Jadi untuk rofa ini ada 4 tanda, waw, dhammah, waw, alif dan nun. Adapun dhammah ini dimiliki oleh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. Adapun contoh-contohnya mungkin nanti kita bisa perdalam lagi. Atau kalau mau lebih contohnya sekarang nggak masalah. Kita lebih lama. Nah, bagaimana? Saya sih pinginnya kalau yang lainnya, mungkin yang lain paham, cuma kalau saya sih kurang begitu paham. Misalkan seperti contoh yang tadi Ustaz, nah gitu. Nah ini termasuk rofa, dan gitu. Ini di sini kalimatnya doma, nggak boleh katakan muslimi atau muslim yang benar muslim. Gitu, pinginnya gitu sih Ustaz. Naam, sahih. Tapi belabas kita contohkan nggak masalah. Kita berikan contoh satu-satu. Nah, contohnya kita di bawah sini ya, biar tidak mengganggu atasnya. Kita ambil contoh domah. Nah, tulis lagi di bawah ya. Yang pertama ini domah. Nah, potong dari domah ini. Kemudian isim mufrad. Atau langsung saja nah tulis mufrad gitu ya, biar tidak terlalu panjang. Al-mufrad maksudnya isim mufrad. Contohnya misalkan tadi hadaral muslim. Hadaral muslimu. Al-muslim ini dia fa'il. Nah, nanti nanya lagi gimana ini fa'il. Karena kita belum nyambung ke sana ya. Kita belum masuk ke sana. Fa'il ini kita belum masuk, nanti ada pembahasan di akhir-akhir sini. Ada pembahasannya di akhir-akhir sini. Lah, bos, sampai muskilah. Yang kita dulu saja. Fa'il artinya subjek, pelaku. Jadi hadarul muslim artinya hadir seorang muslim. Muslimnya dia satu, tunggal, wahid ya. Satu orang, maka disebutnya dengan isim mufrad. Nah, karena dia fa'il dan fa'il selalu rafa. Fa'il selalu rafa, maka tanda rafanya untuk isim mufrad harus dhammah. Makanya hadaral muslimu. Begitu. Yang kedua jamak taksir. Jam'ut taksir. Jadi nggak masalah kita melebar ya, nggak masalah. Ini berarti untuk nasab nanti. Jamak taksir. Contohnya misalkan al-aqlam, lebih mudah. Al-aqlamu katsiratun. Tidak mesti ini katanya, yang lain juga nggak masalah. Al-aqlam dia mubtada dan mubtada selalu marfu. Dan al-aqlam ini dia jamak taksir dari kata qalamun. Qalamun mufrad. Artinya pulpen. Kalau aqlam dia jamak taksir. Maka tandanya karena dia mubtada dan mubtada selalu rafa, tandanya dhammah. Jadi al-aqlamu katsiratun, tidak boleh al-aqlama atau al-aqlam. Mafhum? Baik Ustaz. Nah, yang ketiga untuk dhammah ini tanda apa tadi? Tanda jama muannas salim. Jama al-muannas as-salim. As-salim. Ini nggak jam. Salim. Contohnya kita cari jama muannas. Misalkan al-muslimat.
al-muslimatu, misalkan najihat, najihatun. Al-muslimat dia juga mubtada, dan mubtada selalu rafa, dan tanda rafanya karena ini isim jama' muannas salim, ya al-muslimat tandanya adalah dhammah. Jadi al-muslimatu najihat. Yang keempat, untuk dhammah ini di isim apa tadi? Al-fi'il mudhari' lam yattasil bihi akhir syai'. Sini al-fi'lul al-mudhari'. Kata kerja nih. Contohnya misalkan Ahmad yaktubu ad-dars. Ad-dars. Kita lihat yaktubu. Yaktubu dia fi'il mudhari'. Ahmad ini dia mubtada. Dan mubtada selalu rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Ini termasuk isim mufrad yang atas contohnya. Kemudian yaktubu dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu, tanda rafanya apa? Dhammah. Yaktubu makanya. Yaktubu. Berarti dia fi'il mudhari' mim fa, fi'il mudhari' maksudnya ya. Marfu ra. Mim fa rafa gitu ya. Fi'il mudhari' marfu. Marfunya dengan dhammah karena belum nyambung dengan apapun. Kemudian fa'ilnya di sini, fa'ilnya adalah huwa, dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Dan yaktubu ini, yaktubu kata kerja fi'il fa'il, yaktubu dia adalah khabar. Khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Paham? Makin bingung kan ya? Ya cukup segitu Ustaz. Cukup. Taib, anak mungkin ada waktunya ya di sini kita untuk pendalam itu ada waktunya. Karena ketika misalkan Anda membahas yang seperti kayaknya nggak paham ya. Gimana, paham tidak? Anda yang bahas. Mungkin yang sudah ikut-ikut paham mungkin. Tapi yang lainnya apa itu fi'il mudhari' marfu, kemudian dhamirnya mustatir huwa. Pasti bingung kan ya? Mudhari' sih agak nyambung Ustaz. Nah, Mustatir juga agak nyambung. Nah, belajar juga. alhamdulillah berarti banyak. Taib, yang anak gini aja, nah ya, anak hanya menyarankan saja begini saja. Apa yang kita pelajari sekarang pahami dulu. Nanti ada waktunya untuk contoh-contoh ini ya, gitu ya. Ya baik. Nah, Ustaz. seperti itu aja kayaknya. Kenapa? Karena anak bingung juga. Ketika menjelaskan seperti ini, takut nggak nyambung ya. Takut nggak nyambung, itu bingung nanti. Taib labas. Kita kembali lagi ke atas. Ingetin dulu saja ini. Adapun contoh-contohnya nanti dulu ya. Untuk rofa ini, untuk rofa, tanda rofa itu ada 4. Ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Hafalkan ini aja dulu ya. Adapun contohnya nanti dulu. Yang pertama dhammah ini, tanda rofa dhammah dimiliki oleh isim mufrad. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga jam'ul muannats as-salimu, yang keempat di fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'. Artinya fi'il mudhari' masih asli, belum ada sambungannya. Kemudian tanda rafa, tandanya waw, ini dimiliki oleh jam'ul mudzakkari as-salimu. Yang kedua dimiliki oleh al-asma al-khamsah. Dan al-asma al-khamsah ini abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dumali. Kemudian yang ketiga, tanda rafa itu alif. Nah, tanda rafanya alif ini dimiliki oleh isim musanna, isim ganda, double. Yang keempat, tanda rafanya adalah huruf nun. Ya. Nun ini dimiliki oleh fi'il mudhari' idza ittasala bihi aliful isnain wawul jamaah wa ya mukhatabah. Atau kita sebut nun ini tanda rafa untuk al-af'al al-khamsah. Itu secara singkatnya. Ini saja dulu. Hafalkan ini saja dulu. Adapun contoh-contohnya nanti ya. Sekarang belum waktunya. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang lainnya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita masuk ke nasab. Ini tanda rafa 1, nasab kita apalagi selainnya sini. Walin nasbi,
Walin nasbi khamsu alamat. Untuk nasab itu ada 5 tanda. Yang pertama al-fathatu, fathah, 1. Wal alifu, 2, alif. Wal kasratu, kasrah, 3. Wal ya'u, ya, 4. Wa hadfun nun, dan yang kelima adalah membuang huruf nunnya. Hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Itu yang kelima. Oke, pelan-pelan ya, Ana ulangi lagi. Walin nasbi, dan untuk mansub atau nasab, khamsu alamat, ada 5 tanda. Al-fathatu, yang pertama adalah tandanya fathah. Wal alifu, dan yang kedua adalah alif. Wal kasratu, dan yang ketiga adalah kasrah. Wal ya'u, dan yang keempat adalah huruf ya. Wa hadfun nuni, dan yang kelima adalah hadfun nun, dibuang huruf nun. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama berarti di sini bagian kedua. An-nasbu. An-nasbu ini ada 5 tanda. Yang pertama kita ke atas. Fa'ammal fathatu, nih yang pertama adalah fathah ya tadi. Fathah. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi, fathah, adapun fathah itu alamat atau tanda untuk nasab fi salasati mawadhi', di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad, 1. Wa jam'it taksir, 2. Wa fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Berarti yang pertama tandanya fathah ini, yang pertama untuk isim mufrad, al-ismul mufrad. Wa jam'it taksir, dan yang kedua untuk jama' at-taksir. Dan yang ketiga untuk wal fi'lil mudhari' dan fi'il mudhari'. Di sini al fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' ya. Kemudian didahului dengan huruf nasab, dakhala alaihi nasibun, dakhala alaihi nasib, maksudnya huruf nasab ya. Kemudian yang kedua lam yattasil bi akhirih syai', lam yattasil bi akhirih syai'un, maksudnya masih asli fi'il mudhari' ya. Seperti yaktubu tadi ujungnya masih fi'il mudhari'. Berarti fathah ini dia tanda untuk isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Fa'ammal alifu, adapun alif yang kedua. Fa'ammal alifu, tanda yang kedua adalah alif. Kita tulis sini. Tanda yang kedua adalah alif. Fatakunu alamatan lin nasbi. Alif itu tanda nasab di fi al-asma al-khamsah. Di al-asma al-khamsah. Jadi yang pertama ini al-asma al-khamsah. Nahwa, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik, dan contoh yang lainnya. Contohnya misalkan ra'aitu, nah ini disebutkan contohnya. Ra'aitu abaka, tadi abaka asalnya adalah abuka gitu kan. Nah sekarang karena ra'aitu, kita tulis di sini ya. Nah, tulis contohnya. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik, dan seterusnya gitu ya. Wa akhaka. Lihat
Ra'aitu di sini sudah ada fi'il dan fa'il. Aba berarti dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Nah, maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah ini. Alif, abaka itu. Dan akhaka juga sama. Ini ma'tuf atau sama maf'ulun bihi ya, ma'tuf ke aba. Sama dengan akhaka, tandanya adalah alif. Ini yang kedua. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, yang ketiga berarti tanda yang ketiga adalah kasrah. Wa ammal kasratu, kasrah, fatakunu alamatan lin nasbi, dia tanda untuk nasab fi di jama'il muannats salim, satu di jama' muannats salim. Itu yang satu saja ya. Jadi kasrah ini untuk jama' al-muannats as-salim. Jadi jama' muannats salim tanda nasabnya adalah kasrah. Wa ammal ya'u, adapun huruf ya, fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyah wal jama'i. Adapun huruf ya sini ya, nasab. Berikutnya berarti huruf ya. Baik. Dia tanda nasab untuk yang pertama di musanna. Isi musanna. Musanna. Yang kedua di wal jam'i untuk jamak ya. Maksudnya jamak di sini jamak apa? Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jadi ya ini dimiliki tanda nasab untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Wa amma hadfun nun, dan adapun dibuang huruf nunnya, hadfun nun artinya dibuang huruf nun ya. Jadi kelima, sini tandanya adalah hadfun nun. Hadfu nun. Hadfu dibuang artinya. Dibuang. Hadfun nun, dibuang huruf nun. Fayakunu alamatan lin nasbi fil al-af'al al-khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Nah, ini yang tadi. Rafa'nya al-af'al al-khamsah yaitu dengan subutun nun. Adapun tanda nasabnya yaitu hadfun nun. Nah, ini adalah di al-af'al al-khamsah. Baik, untuk al-af'al al-khamsah di sini kita bahas enggak masalah. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin-nasb fil al-af'al al-khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Na'am. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu walil khafdi salasu alamat. Fa amma al-kasratu walil khafdi salasu alamat. Fa amma al-kasratu, mungkin ini kayaknya nyambung ke sini ya. Kayaknya salah tempat ini. Mungkin begini. Walil khafdi gitu ya. Walil khafdi salasu alamat. Wahia ini al-kasratu wal ya wal fathah. Ini mungkin begitu. Itu untuk khafdnya. Bagaimana di sini? Halaman berapa? Halaman 5. Nah, ini kayaknya salah tempat ini ya. Ini pindah ini. Ini pindahin kalimat ini, pindahin sejajarkan dengan walil khafdi. Baik, kita bahas al-af'al al-khamsah dulu. Karena ini
ini berkaitan dengan kita bahas al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah ialah fi'il mudhari', ya. Ialah fi'il mudhari'. Baik, kita tulis ini. Al-af'al al-khamsah ialah al-fi'lul al-mudhari' idza ya, bukan inna. Agak besar kan dikit. Al-fi'lul mudhari' idza ittasala bihi aliful itsnain aliful itsnain wa wawul jama'ati wa ya al-mukhatabah. Baik, aliful itsnain ialah contohnya sini ya. Aliful itsnain, kemudian wawul jamaah, dan ya al-mukhatabah. Aliful itsnain yaitu untuk huma ya, untuk huma misalkan yaktubani, yaktubani sama taktubani. Taktubani. Nah, ini ada alif itsnain. Ini alif itsnainnya ya. Nih, taktubah, kemudian taktubani, ya, alif itsnain itu. Kemudian nyambung waw dengan waw jamaah, fi'il mudhari yang nyambung dengan waw jamaah, yaitu yaktubuna, yaktubuna sama taktubuna, taktubuna. Nah, ini waw jamaah, ini waw jamaah, ini alif itsnain. Ya al-mukhatabah, ya al-mukhatabah yaitu taktubina, taktubina. Ini ya al-mukhatabah, ya al-mukhatabah. Baik, kalau kita lihat untuk domir apa sih ini? Ini untuk domir yaktubani untuk domir huma, taktubani untuk domir huma perempuan, ya, ini huma laki-laki. Kemudian antuma, antuma laki-laki dan perempuan ya. Taktubani di sini untuk antuma laki-laki dan perempuan. Yaktubuna untuk domir hum, kemudian taktubuna untuk domir antum, dan taktubina untuk domir anti. Nah, jadi ini al-af'al al-khamsah itu ini. Di bentuknya ada 5 bentuk. Disebut dengan al-af'al al-khamsah karena ada 5 bentuk, yaitu 1 ini, 2, 3 yaktubuna, 4 taktubuna, 5 taktubina. Maka disebut dengan al-af'al al-khamsah, yaitu kata kerja yang memiliki 5 bentuk. Yang pertama yaktubani, yaktubani untuk domir huma laki-laki, taktubani, taktubani ini untuk domir huma perempuan, antuma laki-laki dan antuma perempuan, taktubani. Yaktubuna untuk domir hum, taktubuna untuk domir antum, dan taktubina untuk domir anti. Jadi domirnya itu ada 1, 2, 3, 4, 7. Ada 7. Ada 7 domir yang masuk ke al-af'al al-khamsah. Baik, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita cukup sampai sini, nggak masalah. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Nanti untuk khafad ya, untuk khafad satu lagi insya Allah pekan depan. Hari ini kita sampai rofa dan nasab saja. Cukup. Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh. Untuk apa namanya yang nasab, Nah, tandanya kan patah. Kalau isim mankus kan itu jelas juga, itu masuk ke nah. Untuk isim mankus tandanya nanti muqaddar. Fathah muqaddar. Dhammah muqaddar. masukin. Gitu. Mana? Di sini nggak ada. Sama. Gini. Untuk isim mankus misalkan musalla gitu ya. Musalla ini tandanya apa? Dalam keadaan rofa tandanya dhammah. Dhammahnya ada enggak? Tidak ada, maka disebut tambahin dengan muqaddarah. Itu saja. Paham tidak? Apa maksud tanam di sini termasuk yang nggak ditulis disebut istimewa dan terus masuknya Gimana? Apa Ustaz maksudnya di kitab ini Ustaz tidak dibahas. Nah, enggak dibahas karena dia masuk ke mufrad. Masuk ke mufrad. Oh, Dia masuk ke isi mufrad, musalla ini masuk ke isi mufrad. Hanya saja bedanya ditambah muqaddar. Nanti ada pembahasannya. oh Nah, paham tidak? Isim mankus kenapa enggak disebutkan di sini tandanya apa? Karena tandanya sama dengan isim mufrad. Isim mankus sama dengan isim mufrad, yaitu tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah. Cuman bedanya apa? Ditambahin karena dhammahnya enggak nampak, enggak muncul, tambahin dengan muqaddar. Itu saja. jadi di kitab ini isim maksur sama mankus termasuk mufrad gitu ya. Di kitab manapun, Oh, di kitab manapun, di kitab manapun termasuk mufrad ya. Nah, di kitab manapun isim mankus termasuk mufrad, bukan hanya di kitab ini ya. oh Nah, hanya saja nanti ada tambahan yaitu muqaddar. Nanti ada penjelasannya insyaallah. oke deh. Nah, apa? Ada lagi silakan. Ada. Nah, silakan. Untuk rafa dan nasab sampai halaman 5 kita. Insyaallah nanti pekan depan halaman 5 ke bawah ya. Walil khafdi untuk khafd untuk cia. Nah, silakan. Ini kalau kita lihat ini rangkuman ini, catatan ini ya, rangkuman yang kita pelajari hari ini itu sama persis dengan yang Anda kirim foto kemarin untuk kajian hari Senin itu. Gak jauh beda. Hanya ini bentuknya materi itu saja. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Bebas. Dan kita sudah dipermudah dengan bukunya ada terjemahannya ya. Terus baca saja. Baca dan rangkum kalau bisa. Dibaca dan rangkum. Itu lebih gampang. Naam, faddalna. Ada pertanyaan silakan. Kita tunggu. Maaf, tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan, tidak masalah. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita cukupkan, tidak apa-apa sampai sini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi di halaman selanjutnya 5 ke 6. 5 masuk 6. Sebelum 10. Insyaallah selanjutnya nanti absen berlaku ya. Jadi bagi yang tidak hadir nanti kita keluarkan saja. Karena nggak akan nyambung nanti. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.